Shalom, selamat malam. Selamat malam jemaat yang terkasih. Sungguh kita bersyukur di tengah-tengah liburan kita dapat bersama-sama tetap berkebaktian doa di malam hari ini. Dan biarlah kita juga pada malam hari ini semakin menyerahkan diri kita untuk sama-sama dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Tema pada malam hari ini yaitu servanthood as our identity, yaitu menjadi hamba sebagai identitas kita yang berdasar dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema daripada bagian pada hari ini yang akan kita sama-sama bahas merupakan rangkaian dari minggu-minggu sengsara hingga nanti kita menjelang memasuki akan Holy Week, Jumat Agung, dan Paskah, di mana kita rindu melalui pembahasan tema-tema ini, biarlah kita semakin diteguhkan di dalam Injil Tuhan dan semakin menyerahkan diri kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam setiap tema-tema yang disusun kepada setiap kita, termasuk juga di dalam minggu-minggu sengsara, bahkan ketika kita akan memasuki Holy Week, Jumat Agung, dan Paskah, kita rindu sebagai gerejanya, kita tidak hanya mengadakan akan rutinitas tahunan setiap tahunnya, yang dimana kita lalui dengan begitu saja. Tetapi biarlah melalui setiap bagaimana kalender gerejawi, setiap aktivitas yang dirancangkan bagi kita di tengah-tengah gereja kita ini, kita rindu adanya perubahan kita yang mengarah kepada Injil Tuhan. Dan ini juga yang bersama-sama kita mau sama-sama capai di dalam bagaimana kita membahas setiap tema-tema yang membawa kita untuk memasuki minggu-minggu sengsara, bahkan nanti ketika kita akan memasuki Holy Week, Jumat Agung, dan Paskah. Karena jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arti kita ketika kita mengikut Tuhan itu adalah biarlah kita semakin menanggalkan akan kemanusiaan lama kita, keinginan daging kita, dan biarlah kita semakin menghidupi akan identitas kita sebagaimana murid Tuhan, sebagaimana Tuhan yang telah beranugerah bagi setiap kita. Dan tema pada hari ini akan membantu kita untuk membawa kita untuk menghidupi akan identitas yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kita, yaitu bagaimana kita belajar untuk menjadi hamba yang sebagaimana identitas kita, identitas yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah ini yang terjadi kepada setiap kita. Dan mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya mengundang kita untuk membacakan bagian ini secara bergantian ya. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagian yang pertama, lalu jemaat yang terkasih ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai habis ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca bagian ini dari terjemahan baru 2, tetapi nggak apa-apa, Bapak Ibu membaca dari terjemahan baru 1, kita secara bergantian sampai habis ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11, ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
bersama-sama ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentu tidak asing bagi setiap kita kata yang disebut dengan mindset. Mindset itu adalah berarti cara kita berpikir, dan dari cara kita berpikir itulah yang menghasilkan bagaimana cara kita untuk bertindak ataupun berespon terhadap suatu hal. Misalnya kalau mindset kita adalah uang, pemikiran kita adalah serba uang, pokoknya semua adalah serba uang, maka tindakan dan respon kita mungkin yang akan dimunculkan adalah bagaimana supaya segalanya itu adalah tentang uang. Bagaimana saya dapat untung begitu ya. Bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan. Misalnya kalau mindset kita seperti itu. Ataupun misalnya mindset kita adalah tentang pelayanan. Cara berpikir kita adalah tentang pelayanan. Maka cara kita bertindak ataupun berespon tentang suatu hal mungkin akan berkebalikan dengan cara mindset orang yang berpikiran tentang uang begitu. Misalnya kalau cara pikir kita, mindset kita adalah tentang pelayanan, nah maka cara bertindak kita, berespon, mungkin kita akan merasa di dalam satu titik kehidupan kita yang nggak apa-apa, nggak untung, nggak apa-apa, nggak mendapatkan uang. Yang penting dalam hal ini saya bisa pelayanan. Nah itulah mindset. Cara kita berpikir menentukan juga cara kita bertindak dan berespon terhadap suatu hal. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagaimana kita menghidupi akan identitas kita sebagai murid Tuhan, maka di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini memanggil kita, mengingatkan kita untuk memakai yang namanya a Christ-centered mindset. Ya, bagaimana kita bisa memakai mindset yang berpusatkan kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan kita. Itulah yang akan membantu kita untuk menghidupi akan identitas kita. Karena ketika kita memakai a Christ-centered mindset ini, inilah yang membantu kita di dalam cara berpikir kita, dan bahkan ketika kita bertindak, berespon terhadap suatu hal, kita akan mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus, ketika pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang apa arti menjadi hamba sebagai identitas kita di dalam Tuhan. Apa arti seorang hamba itu yang bukan hanya sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi itulah bagian daripada identitas kita sebagai murid Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini yang sama-sama kita sudah baca dari Filipi 2 ya, Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sini konteksnya adalah Paulus menyatakan syukur dan memuji jemaat Filipi yang telah membantunya di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus sangat bersyukur memiliki jemaat Tuhan yang sangat cinta Tuhan, sangat mencintai akan pekerjaan Tuhan. Tetapi sekaligus di dalam suratnya ini, di mana dia menasehati mereka untuk tetap menjaga kesatuan dengan cara menyelami arti menjadi hamba sebagaimana identitas mereka di dalam Kristus. Dan bagaimana cara mereka untuk bisa menjaga kesatuan mereka dengan cara menjadi hamba sebagaimana identitas mereka di dalam Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, untuk mereka mencapai akan hal ini, maka mereka harus belajar apa arti daripada rendah hati ataupun merendahkan diri. Karena rupanya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi hamba itu sangat melekat dengan yang namanya kata rendah hati ataupun merendahkan diri ini. Dan ketika mereka dapat menyelami akan firman Tuhan ini, disitulah membantu mereka untuk hidup sebagai hamba Tuhan yang sebagaimana bukan hanya sebagai tugas dan tanggung jawab, tetapi itulah identitas mereka sebagai murid Tuhan. Dan apa arti kata rendah hati ataupun merendahkan diri ini yang kita sama-sama dapat lihat di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, hendaklah dengan rendah hati. Lalu di ayat yang ke-8 di situ merujuk kepada Yesus Kristus, ia telah merendahkan dirinya.
Nah, apa arti rendah hati di sini? Rupanya rendah hati di bagian firman Tuhan pada hari ini itu berasal dari kata Yunani tapeino, yang artinya adalah menjadi kurang. Nah, menjadi kurang di sini bukan dalam arti ini ya, menjadi kurang waras begitu ya. Bukan seperti itu begitu. Tetapi menjadi kurang di sini adalah bagaimana kita menanggalkan akan kehidupan lama kita, keinginan daging kita, dan bagaimana kita melatih diri kita untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, sebagai muridnya, sebagaimana identitas kita di dalam Tuhan. Dan inilah yang Tuhan minta begitu. Ketika sebagaimana tema yang kita sama-sama bahas pada hari ini, yaitu menjadi hamba sebagai identitas kita. Bagaimana jemaat Filipi maupun juga dengan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini diajak bersama-sama untuk melatih diri kita untuk yang belajar yang namanya rendah hati. Menjadi kurang itu, belajar menanggalkan akan kehidupan lama kita, keinginan daging kita, dan semakin mengikuti akan keinginannya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ini tidak mudah begitu untuk dihidupi begitu ya. Karena di minggu-minggu sengsara ini misalnya ya, bahkan ketika kita akan memasuki Holy Week, ketika kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah begitu, kita beberapa kali begitu sangat disarankan begitu untuk bagaimana melatih latihan rohani begitu. Bahkan ketika kita memasuki minggu-minggu sengsara, ya Holy Week, Jumat Agung dan Paskah, kita diminta begitu untuk bagaimana menyelami akan arti perjalanan Tuhan Yesus itu disalib begitu. Dan bagaimana biasa kita melatih latihan rohani kita dengan cara misalnya berpuasa begitu ya, bukan hanya makan dan minum, tapi misalnya berpuasa untuk gadget kita, untuk kebiasaan-kebiasaan kita yang bagaimana kita belajar untuk meninggalkan semuanya itu. Dan latihan rohani yang seperti itu, inilah juga bagaimana cara kita di dalam menanggalkan akan cara lama kita, kedagingan kita ya di hadapan Tuhan sebagai murid Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya juga ketika memasuki momen-momen minggu-minggu sengsara, Holy Week, Jumat Agung dan Paskah begitu, saya juga setiap tahun melatih akan latihan rohani saya begitu ya, berpuasa begitu. Dan di awal-awal minggu sengsara di hari Rabu Abu begitu ya, di Februari yang lalu begitu ya, saya juga ini melatih diri saya untuk berpuasa, khususnya pada hal yang saya rasa saya sukai, saya sangat sukai begitu ya, bahkan sudah jadi berhala dalam kehidupan saya, yaitu Bapak Ibu tahu apa? Kopi ya, salah satu yang rasanya udah itu ya, saya itu kecanduan begitu ya, saya begitu edik begitu. Dan ya saya lihat biasa ini ya sudah terlalu banyak dan menyakiti tubuh saya begitu. Jadi di awal-awal akan minggu sengsara begitu ya, saya belajar begitu untuk berpuasa kopi begitu. 3 hari begitu ya, semenjak Rabu Abu sampai ya 3 hari kemudian begitu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dalam diri saya begitu. Saya 3 hari itu sakit kepala terus begitu. Nah, tidak mudah begitu ya untuk mengalami akan latihan rohani yang seperti ini. Apalagi kalau itu bukan hanya sekedar latihan rohani. Kita menyalami akan apa arti kita menjadi hamba Tuhan. Hamba yang bagaimana mengikuti akan identitas yang sebagaimana Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di sini kita mau diperlihatkan untuk menjadi hamba Tuhan yang bagaimana hidup di dalam identitas yang Tuhan anugerahkan itu adalah bagaimana kita belajar rendah hati. Menjadi kurang itu di dalam bagaimana kita menanggalkan kehidupan lama kita, keinginan daging kita, dan semakin mengikuti akan maunya Tuhan. Ini tidak mudah gitu. Misal Tuhan juga suruh kita ya melatih akan bagaimana mindset kita dalam uang, mindset kita di dalam bagaimana keluarga, kesuksesan dan sebagainya. Ini tidak mudah begitu. Tetapi kita diminta untuk bagaimana belajar rendah hati itu. Belajar menjadi kurang itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan bagaimana supaya kita belajar rendah hati itu
Sebagaimana Paulus juga telah menyampaikan akan firman Tuhan ini kepada jemaat Filipi. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa jemaat Filipi itu bisa belajar dari kehidupan bersama mereka sebagai komunitas di dalam Tuhan, sebagaimana di ayat yang 1 sampai yang keempat di situ telah menjelaskan. Lalu di bagian yang kedua terlebih dari bagaimana kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Dari kehidupan bersama mereka sebagai satu komunitas jemaat Tuhan, tentunya juga ini tidak mudah begitu ya, untuk bagaimana jemaat Filipi maupun juga setiap kita begitu, untuk melatih akan kerendahan hati kita begitu, untuk menjadi kurang di dalamnya. Tetapi kalau itu yang Tuhan minta untuk kita menjadi hambanya, untuk menghidupi identitas kita, maka itulah juga yang harus kita perjuangkan. Mengapa saya mengatakan ini tidak mudah? Karena jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mindset dunia yang ada di sekitar kita itu mengajarkan bukan menjadi kurang, tetapi menjadi lebih. Bahkan kalau bisa bukan hanya melebihi manusia, melebihi Allah bahkan ya, seperti itu. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini kita diajak begitu ya, bukan untuk mengikuti mindset dunia, tapi a Christ-centered mindset itu. Kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus itu. Mindset yang berpusatkan kepada Kristus itu, yaitu apa? Belajar untuk menjadi kurang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan tentunya tidak mengapa untuk menjadi lebih begitu ya, untuk pertumbuhan kerohanian kita, untuk bagaimana kita mengasah karakter kita di dalam Tuhan, supaya kita itu semakin bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itu nggak apa-apa untuk menjadi lebih dalam hal itu. Tetapi kalau kita ingin menjadi lebih di atas orang lain bahkan Tuhan, nah itu yang bahaya begitu. Bahkan ketika kita ingin menjadi lebih seperti yang dunia inginkan, di mana kita bisa menginjak-injak orang lain, bahkan menghalalkan segala cara supaya kita ada di posisi yang paling tinggi, yang paling maha bahkan. Nah ini yang juga yang mau diingatkan kepada setiap kita. Sebagai hambanya yang hidup dalam identitasnya, itu bukan mindset kita, itu mindset dunia. Dan inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada jemaat Filipi maupun juga dengan setiap kita ketika kita diajak untuk menjadi hambanya, hamba Kristus yang menghidupi akan identitasnya. Dan inilah yang Paulus juga sampaikan kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Di ayat yang 1 dan yang kedua di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di situ ada nasihat terhadap bagaimana jemaat Filipi dapat menjaga kesatuan mereka, yaitu melalui satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan bagaimana caranya kesatuan itu mereka bisa jaga begitu. Di ayat yang ketiga dan keempat telah menjelaskan akan hal ini, yaitu dengan cara apa? Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah yang diminta oleh jemaat Filipi. Bagaimana dalam kehidupan mereka bersama bukan menjadi lebih, begitu. Melatih diri mereka menjadi lebih, begitu. Tetapi menjadi kurang, ya, bahkan mengutamakan orang lain demi apa? Kepentingan Kristus, kepentingan pekerjaan Tuhan, di mana Injil semakin diberitakan. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan kepada jemaat Filipi maupun juga dengan setiap kita sebagai jemaatnya yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Paulus mengingatkan akan hal ini karena rupanya di tengah-tengah jemaat Filipi, kalau kita membaca di dalam Filipi ayat 1 sampai Filipi 1 ayat yang ke-17, di situ rupanya ada indikasi bahwa ada di orang-orang di tengah-tengah jemaat Filipi itu yang sudah mementingkan akan kepentingannya sendiri begitu. Bahkan dengan maksud yang tidak ikhlas, mereka itu memakai akan pelayanan pemberitaan Injil untuk kemuliaan diri mereka sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang bagaimana Tuhan ingatkan melalui Paulus, bagaimana Paulus itu bersurat kepada jemaat Filipi. Supaya jemaat Filipi sekali lagi belajar untuk rendah hati. Di dalam kehidupan mereka bersama sebagai jemaat, sebagai komunitas, justru bukan melatih diri mereka untuk menjadi lebih daripada yang lain, tetapi menjadi kurang,
Bahkan bagaimana melalui menjadi kurang, melatih diri menjadi kurang itu, biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terhadap bagian firman Tuhan ini saya ingat ya, waktu saya kuliah di STT saat waktu S1 begitu. Ya, salah satu rektor kami, biasanya kami itu kalau setiap ada event besar ataupun per semester, kami itu kerja bakti bersama, begitu ya. Alumni saat pasti tahu kan ya, begitu. Ya, kami kerja bakti bersama begitu, dan itu biasa dilakukan oleh mahasiswa, begitu ya. Kami angkat-angkat bangku, kami sapu, pel dan sebagainya, begitu ya. Tapi suatu waktu di dalam bagaimana satu kerja bakti kami, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba salah satu rektor kami itu terjun ke lapangan, begitu. Dia bersama dengan mahasiswa angkat-angkat kursi juga, begitu ya, memindah-mindahkan kursi, memindahkan barang dan sebagainya, gitu. Dan ketika melihat akan pemandangan itu, wah gila, seorang rektor ya terjun ke lapangan begitu untuk angkat-angkat kursi bersama dengan kami. Tetapi pemandangan yang begitu humble itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, itu mengingatkan saya begitu. Bukan soal status dan jabatan begitu. Tetapi kita bisa kok di dalam setiap komunitas kita, di dalam bagaimana kita berjemaat, kita bisa melatih diri kita begitu. Bukan untuk menjadi lebih, tetapi bagaimana menjadi kurang itu. Mengutamakan kepentingan orang untuk pelayanan Tuhan, untuk pemberitaan Injil Tuhan. Dan itulah yang diminta, ya, bagaimana ketika kita belajar untuk menghidupi kehidupan sebagai seorang hamba yang menghidupi akan identitas, bukan hanya sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi benar-benar sebagai identitas yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah juga ini yang kita belajar di dalam kehidupan komunitas kita, kehidupan jemaat kita, bukan hanya kepada jemaat Filipi. Lalu yang kedua, di dalam bagian firman Tuhan hari ini, mereka bukan hanya bisa belajar dari kehidupan bersama mereka, tetapi terlebih dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam ayat 6-8 di sini, disinilah yang menekankan bahwa mereka bisa belajar akan hal ini, yaitu bagaimana melalui kehidupan Kristus, yang bagaimana telah turun ke dalam dunia ini, lahir bahkan sampai mati untuk menebus kehidupan manusia. Dari bagaimana jemaat Tuhan yang melihat akan pekerjaan karya Kristus itu dalam kehidupan mereka, disitulah mereka juga terlebih dapat dimampukan untuk belajar merendahkan hatinya, merendahkan akan dirinya. Apa yang Kristus Tuhan telah lakukan di dalam bagian ini yang kita sama-sama lihat. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, disitulah Tuhan Yesus telah menjadi kurang itu, demi untuk menebus akan dosa manusia. Di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap akan bagaimana jabatan, takhta, statusnya itulah yang menghalanginya untuk bagaimana menebus akan dosa manusia. Tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dapat mengesampingkan itu. Untuk apa? Untuk turun ke dalam dunia ini, menyelamatkan akan manusia, menebus kita daripada kehidupan yang berdosa. Kalau di situ dikatakan his humble renunciation. Renunciation itu kalau dalam arti bahasa Inggrisnya yaitu penolakan begitu. Tetapi kalau kita lebih searching lagi, lebih memahami arti lebih dalamnya lagi, di situ artinya renunciation itu, penolakan itu artinya adalah bagaimana seseorang yang rela menanggalkan, melepaskan akan baik itu status, takhta ataupun jabatannya demi melakukan suatu hal yang lain begitu. Dan kalau kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus dapat mengesampingkan akan status, jabatan, takhtanya itu untuk apa? Untuk turun ke dalam dunia ini, lahir, bahkan untuk mati bagi setiap kita. Di dalam bagaimana dia menjalani akan
penebusannya kepada setiap kita, dia rela mengesampingkan akan status keilahiannya itu bagi setiap kita. Dia tetap Allah, namun juga dia tetap bagaimana adalah manusia ya, yang telah bagaimana menjalankan akan penebusannya bagi setiap kita. Nah, ilustrasinya seperti ini jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Misalnya ada seorang raja ya, seorang raja dengan jubah kebesarannya, dia memakai mahkota, dia memakai akan jubah kebesarannya, dia memakai atributnya sebagai seorang raja. Nah, suatu hari ketika seorang raja itu sedang berjalan-jalan seorang diri begitu ya, terus dia melewati akan suatu sumur begitu, ternyata di dalam sumur itu ada yang berteriak-teriak minta tolong begitu. Dan pastinya kalau raja seorang diri, yang hanya bisa membantu mereka adalah raja tersebut begitu ya. Dan bagaimana cara raja menolong mereka? Tentunya apa? Dia harus melepaskan atribut-atributnya itu untuk apa? Ambil peralatan dengan segera, lalu misalnya bahkan kalau dibutuhkan dia harus masuk ke dalam sumur itu untuk menyelamatkan mereka. Bayangkan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia masih tetap memakai atributnya, mahkotanya, jubahnya dan lain sebagainya, itu apa? Adalah proses untuk menghalangi dia untuk melakukan proses rescue, penyelamatan. Tetapi dalam bagian ilustrasi ini menceritakan apa? Raja itu harus melepaskan akan mahkotanya, jubahnya, atribut-atributnya itu untuk melakukan proses rescue itu, penyelamatan itu. Dan itulah yang Kristus Tuhan lakukan begitu ya. Di dalam proses bagaimana dia menghambelkan dirinya itu, menjadi kurang itu. Dia tetap Allah, tetapi dia tidak memakai akan kealahannya itu, keilahiannya itu. Tetapi bagaimana dia juga yang adalah manusia itu, dia memakai itu untuk benar-benar menghambelkan dirinya, menjadi kurang itu, untuk proses rescue itu, di dalam bagaimana dia turun ke dalam maut yang sangat menakutkan itu, untuk menyelamatkan akan manusia yang berdosa. Dan itulah yang terjadi dalam Tuhan Yesus, yang sebagaimana dia telah lakukan kepada manusia yang diterangkan di dalam ayat yang ke-6 ini. Bahkan dengan dia yang menanggalkan akan status jabatan tahtanya, disitulah dia dikatakan di ayat yang ke-7, dia telah berinkarnasi itu kepada manusia. Melainkan telah mengosongkan akan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia bahkan telah taat, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai di kayu salib itu, crucifixion itu. Jadi kalau kita melihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana proses karya Kristus itu. Dia telah menghambelkan dirinya, menjadi kurang itu. Untuk apa? Untuk lahir, turun ke dalam dunia ini, bahkan taat sampai di atas kayu salib untuk menebus akan kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan berikan. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, disinilah yang mau menjelaskan begitu. Bahwa sebenarnya dengan bagaimana mereka dapat memandang kepada Kristus, disitulah mereka dapat diarahkan untuk memiliki mindset yang berpusatkan kepada Kristus itu. Bagaimana mereka belajar dari Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar belajar, tetapi dari kuasa penebusan yang Tuhan berikan itu, disitulah yang memampukan akan hamba-hambanya untuk belajar rendah hati itu. Belajar menjadi kurang itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Meskipun tidak mudah untuk menanggalkan manusia lama, keinginan daging kita. Tetapi dalam kuasa penebusan Tuhan itu, disitulah kita dimampukan untuk rendah hati. Merendahkan diri kita menjadi kurang itu. Dan inilah karya Kristus yang telah dia nyatakan kepada manusia. Dan kalau kita melihat ya di dalam bagian ini, tidak mudah bagi Tuhan Yesus untuk tidak menggunakan akan keilahiannya itu di dalam bagaimana menjalani perjalanan salib untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi itulah yang dia lakukan, menjadi hamba itu, dia telah menunjukkan kepada kita itu bahwa dia telah terlebih dahulu menjadi hamba itu, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu,
Dia telah menebus akan kehidupan kita. Dan dari bagian ini sekali lagi mau menekankan, kita bukan hanya sekedar belajar, tetapi dari kuasa penebusan itu kita dimampukan untuk menjadi hamba-hambanya, yang bahkan bisa taat, bisa belajar rendah hati untuk semakin setia kepada Tuhan. Dan dari kesetiaan Tuhan Yesus ini yang telah dinyatakan kepada setiap kita, maka kita melihat dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11, disitulah Allah sangat meninggikan dia. Bahkan di situ dikatakan Dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Kalau kita melihat yang bisa dirangkumkan di sini, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Ini proses humiliation-nya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu merendahkan akan dirinya menjadi kurang itu. Ya, dari bagaimana meninggalkan takhta status jabatannya, dia berinkarnasi bahkan sampai di kayu salib itu. Dan kita dapat melihat dengan karya Kristus itu bagi setiap kita, Tuhanlah yang pada akhirnya meninggikan dia kembali. Bahkan segala yang bernafas ini, setiap kita bisa menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan disinilah yang menekankan bahwa bukan hanya kita belajar rendah hati itu dari kehidupan bersama kita sebagai jemaat ataupun komunitas, tapi terlebih kita bisa belajar itu daripada Kristus Tuhan kita yang telah berkarya menebus kita daripada kehidupan dosa itu. Dari kuasa penebusan itu kita dapat dimampukan untuk menjadi hamba-hambanya yang hidup di dalam identitasnya. Dan biarlah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ketika kita sama-sama merenungkan tentang servanthood as our identity, menjadi hamba sebagai identitas kita, kita sama-sama diajak dari firman Tuhan pada hari ini untuk bukan ketika kita mau mencapai akan tema ini, bukan memakai mindset dunia, tetapi memakai mindsetnya Kristus, mindset yang berpusatkan kepada Kristus. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki itu dalam kehidupan kita. Dan proses menjadi hamba itu yang hidup dalam identitas kita sangat melekat kata yang kita sama-sama belajar pada hari ini adalah belajar rendah hati itu. Merendahkan diri kita itu. Biarlah aku semakin kurang, Tuhan yang semakin bertambah dalam kehidupanku. Dan kita bisa belajar itu dari kehidupan kita bersama sebagai jemaat, dan terlebih dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang dimana kita bukan hanya melihat teladan Tuhan, tetapi dari kuasa penebusan Tuhan itu, kita akan dimampukan untuk belajar rendah hati, merendahkan diri kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tentunya ini tidak mudah. Tetapi biarlah lewat masa-masa sengsara, minggu-minggu sengsara, bahkan ketika kita akan masuk ke Holy Week, Jumat Agung dan Paskah, biarlah ini yang terus mengingatkan kita. Kita bukan hamba dunia, tapi kita adalah hamba Tuhan, yang bukan hanya mengerjakan akan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi kita menghidupi identitas kita, yang dimana kita mau melayani Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Amin jemaat yang terkasih, biarlah itu yang kita latih dalam kehidupan kita, dan biarlah ini yang juga boleh memaknai kita untuk memasuki akan Holy Week, memperingati akan Jumat Agung, bahkan merayakan Paskah Tuhan yang bangkit itu bagi setiap kita.